Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah, qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah pada pembahasan yang telah lalu kita sudah sampai kepada hadis nomor 14, maka pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan kajian khotaman kitab Birrul Walidain karya dari Imam Al-Bukhari, memasuki hadis yang ke-15. Haddatsana Yahya bin Bukairin, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair. Haddatsana Laitsu, telah menceritakan kepada kami Al-Laits. An Uqailin, dari Uqailin. An Ibni Syihabin qala, dari Ibnu Syihab ia berkata, Akhbaroni Anas bin Malikin, telah menghabarkan kepadaku Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin Allah luaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia itu menyambungkan tali silaturahim. Kita sudah tahu benar bahwasanya berbuat baik kepada orang tua di antara menyambung tali silaturahim yang paling agung. Oleh karena itulah makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan, ketika kita sering bersilaturahmi dengan kedua orang tua kita, maka keberkahan itu akan Allah berikan. Berupa apa? Yang pertama, akan Allah lapangkan rezekinya, dan akan Allah Subhanahu wa ta'ala tiada lain panjangkan umurnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian semata-mata untuk memberikan spirit, dorongan, targhib kepada umatnya. Maka yang dimaksud dengan diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, tiada lain adalah Allah akan memberikan kebarokahan pada rizkinya, Allah akan berikan kepanjang umurnya. Maka apa yang harus dilakukan? Falyasil rahimahu, maka hendaklah ia sambungkan tali kekerabatan. Maka tidak ada orang yang lebih pantas, yang lebih berhak mendapatkan silaturahim yang paling utama dari kita, tiada lain adalah kedua orang tua kita. Makanya di hadis nomor
begitu juga ada yang semakna di hadis nomor 17. Haddatsana Muhammad bin Sa'idin al-Khuzai, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khuzai. Haddatsana Hazm bin Abi Hazmin al-Quta'i, telah menceritakan kepada kami Hazm bin Abi Hazm al-Quta'i. Sami'tu Maimun bin Siyahin, aku mendengar Maimun bin Siyah, ia berkata, Sami'tu Anasan, aku mendengar sahabat Anas, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yumadda lahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizkihi falyabarra walidayhi. Maka dari sanad yang lain terjadi perbedaan pendapat. Kalau tadi man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi wa an yunsa'alahu fi atharihi palyasil rahimahu, maka di hadis nomor 17 ini Nabi bersabda, man ahabba, barang siapa yang ingin, an yumadda lahu fi umrihi, dipanjangkan umurnya, wa yuzada lahu fi rizkihi, dan ditambah rezekinya, palyabarra walidayhi, maka hendaklah dia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi keberkahan hidup seorang anak itu terletak dari sejauh mana anak itu mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau di hadis sebelumnya palyasil rahimah, lalu di hadis nomor 17 itu palyabarra walidayhi, ini menegaskan tidak ada orang yang lebih besar, yang lebih berhak mendapatkan silaturahim dari kita selain daripada kedua orang tua kita. Terlebih lagi di hadis nomor 18, Haddatsana Muhammad bin Fadolata, telah menceritakan kepada kami Mu'ad bin Fadalah. Haddatsana Hisyamun, telah menceritakan kepada kami Hisyam, an Yahya bin Abi Katsirin, dari Yahya bin Abi Katsir, an Abi Ja'farin, dari Abu Ja'far, annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu da'awatin, ada 3 doa, mustajabatun lahunna, yang pasti diijabah, la syakka fihinna, yang tidak ada keraguan padanya. Siapa sajakah gerangan doa yang tidak akan ditolak, doa yang pasti mustajab? Maka yang pertama adalah dakwatul madlum, yaitu doa orang yang dizalim. Makanya wajar apabila Nabi SAW pada kesempatan yang lain beliau bersabda, ittaqi da'watal madlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Maka hendaklah kalian itu berhati-hati terhadap doa orang yang dizolim, sebab antara dia dengan Allah itu tidak ada penghalang. Mau kafir, mau mukmin, ketika posisi dia itu dizolim,
maka doa orang tersebut itu akan mustajab, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai perkara-perkara zalim dan perkara-perkara yang lalim. Lalu yang kedua, tiada lain adalah wada'watul musafiri, yaitu doanya para musafir. Maka ketika kita sedang safar, maka perbanyaklah berdoa, selain memang yang namanya safar itu adalah nisful adzab. Oleh karena itulah ketika orang yang safar dia berdoa, maka doanya itu akan diijabah dan tidak akan pernah ditolak. Adapun yang ketiga, tiada lain adalah wada'watul walidi ala waladihi, yaitu doa orang tua kepada anaknya. Maka wajar apabila kita perhatikan secara munasabah dengan hadis sebelumnya, tidak ada orang yang lebih berhak mendapatkan tali silaturahim kita yang terbaik, tiada lain adalah orang tua kita. Kenapa demikian? Sebab orang tua itu apabila mendoakan anaknya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kajian kita pada kesempatan kali ini, ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.